Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator JGP Angkatan 07 kelas 007 Bapak Abdul Malik Yunus Wijaya. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik JGP Kabupaten Batang Bapak Sarjito, serta Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan kali ini saya Husnul Nisa JGP Angkatan 7 dan rekan saya Ibu Iva Sofiati akan melakukan kegiatan observasi coaching untuk supervisi akademik. Baik, langsung saja Ibu Iva. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu Nisa, hari ini saya baik, sehat, dan tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Sangat menyenangkan sekali saya mendengar Ibu kabar Ibu hari ini sangat baik. Dan juga bagaimana dengan anak-anak di kelas Ibu? Saat ini anak-anak sedang pembelajaran Ibu ya, karena ini saya juga sebenarnya ingin sharing dengan Ibu Nisa berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi ketika pembelajaran di kelas saya. Seperti itu, iya. Bisa Bu langsung diceritakan saja bagaimana ini kondisinya? Iya, begini Ibu Nisa ya, saat ini sebenarnya hati saya itu masih galau ya, karena dari kemarin ya saya lihat anak didik saya itu ketika dalam pembelajaran itu masih ada yang suka ngobrol sendiri, kemudian datang terlambat. Saya lihat beberapa anak itu ketika bel sudah masuk, kemudian pembelajaran akan segera berlangsung, itu ada beberapa yang belum siap. Artinya saya sebagai seorang guru selalu menasihati, kemudian mendisiplinkan mereka supaya mereka itu bisa datang lebih pagi, kemudian ketika pembelajaran berlangsung juga mereka sudah siap seperti itu. Namun ketika saya sudah memulai pembelajaran, beberapa anak lah, tidak semuanya Bu ya, ada beberapa anak, mungkin 3-4 anak yang sering ya, mungkin sering dikatakan sering. Ketika saya masih menyampaikan pembelajaran itu anak-anak itu kurang fokus Bu ya, kurang fokus, kemudian kurang antusias dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran itu. Kemudian ketika saya sedang menyampaikan, ada yang ngobrol, ada yang melamun. Nah, dari beberapa anak tersebut saya jadi berpikir Bu, kenapa ini ya dengan anak didik saya kok yang lain ya alhamdulillah bisa mengikuti, namun ada beberapa anak itu yang saya lihat cenderung pasif Bu dalam pembelajaran itu. Artinya saya yang pertama merefleksi diri saya sendiri, apakah pembelajaran yang saya berikan itu anak itu merasa bosan, ataupun metode ataupun media yang saya gunakan itu kurang menarik perhatian siswa, sehingga mereka itu merasa bosan ataupun kurang termotivasi seperti itu. Berarti hari ini kita fokusnya ke motivasi anak dalam pembelajaran ya Bu ya, agar anak itu fokus, kemudian tidak melamun, yang kurang antusias pun bisa menjadi antusias, seperti itu ya? Iya. Berarti permasalahannya tentang motivasi dalam pembelajaran ya Ibu ya. Oke, menurut Bu Iva sendiri, inginnya itu anaknya bagaimana Bu? Di kelas itu, iya, dari yang anak yang tadi diceritakan kurang fokus, kurang antusias, Bu Iva itu inginnya itu nanti hasilnya seperti apa? Iya, saya itu menginginkan bahwa untuk anak-anak itu termotivasi Bu. Yang pertama, memberikan motivasi kepada anak didik saya supaya mereka itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran, tertarik ya,
kemudian minat dari dirinya sendiri itu untuk belajar itu sudah tertanam dari rumah gitu loh. Oh, ini saya datang ke sekolah untuk belajar, kemudian ya sudah siap, kemudian sudah ya pokoknya termotivasi seperti itu Bu. Iya, betul sekali Bu. Situasinya saat ini kan tadi sudah diceritakan ya Ibu ya. Kemudian menurut Ibu kira-kira yang mempengaruhi hal itu menurut Ibu apa? Kalau menurut Dari segi saya anak atau dari segi ibu bisa diceritakan? mungkin seperti ini Bu ya. Ini untuk anak itu situasi saat ini saya melihat anak itu kurang yang pertama kurang dukungan dari keluarga. Bisa Ada beberapa faktor ya. Iya. Mungkin dari anak ketika berangkat saja sudah seperti tadi mengalami keterlambatan. Iya. Kemudian yang sering saya alami itu ketika pembelajaran sudah berlangsung, manakala saya memberikan pertanyaan ataupun umpan balik ke mereka itu melamun. Kemudian juga dari segi alat tulisnya juga kurang lengkap Bu. Alat tulis kelas. Iya, alat tulis yang dibawa anak. anak. Nah, itu begitu. mungkin karena sebagian kecil itu orang tuanya itu bekerja di Jakarta Bu. Itu Iya. anak itu ikut sama neneknya sehingga mungkin ya mohon maaf mungkin neneknya itu kan sudah tua sehingga kurang memerhatikan untuk hal-hal berkaitan dengan alat tulis yang dibawa oleh anak itu. Itu dari segi anaknya ya Bu? Iya. Oke. Kemudian bisa diceritakan Bu kalau dari segi Ibu sendiri? Oh ya, kalau dari segi saya juga merefleksi diri saya Bu, masih banyak mungkin kekurangan dalam menyampaikan metode ataupun model pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu belum maksimal Bu. Mungkin optimal, ya? Iya, belum optimal. Kemudian metode ataupun model pembelajaran yang saya terapkan itu masih monoton Bu menurut saya. Artinya saya juga merasa bahwa oh, anak ini seperti ini ya, maka muncul dari diri saya itu untuk membenahi diri saya. Bagaimana caranya supaya anak itu termotivasi, kemudian mengikuti pembelajaran saya itu dengan senang, dengan tertarik, kemudian ya pokoknya antusias seperti itu Bu, sehingga anak bisa aktif dalam pembelajaran. Bisa aktif juga dalam pembelajaran ya Bu ya. Ini keinginannya Ibu Iva ya. Iya. Oke Bu, dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, menurut Ibu apa langkah yang bisa Ibu lakukan agar kan tadi belum optimal model metode seperti itu ya Bu ya, alatnya anak-anak. Nah itu menurut Ibu bagaimana caranya untuk Ibu mengatasi ini? Saat ini Untuk yang dari anak-anak dulu bisa, untuk yang dari Ibu Iva bisa. ya mungkin untuk ke anak-anak ya itu saya akan melakukan bimbingan gitu ya, arahan supaya anak-anak itu bisa termotivasi ya. Kemudian untuk dari diri saya ingin bahwa kedepannya itu ketika saya mengajar itu saya bisa menerapkan apa yang mereka butuhkan ya, kebutuhan anak itu ingin belajar seperti apa sehingga anak itu betul-betul merasa nyaman, merasa senang ya. Mungkin dengan metode ataupun model pembelajaran yang akan saya terapkan saat ini dengan menggunakan alat peraga yang mungkin lebih menarik Bu ya, menggunakan yang berbasis IT, mungkin dengan menggunakan proyektor, kemudian nanti bisa membuat PPT yang interaktif, kemudian video pembelajaran, sehingga anak-anak itu merasa senang gitu Bu. Ya. Oke, tadi yang untuk membimbing anak pengarahannya Bu, kaitannya agar itu alat tulisnya anak itu
Iya. membawanya itu lengkap, tidak lupa. Nah itu bagaimana menurut Bu Iva caranya? Iya, mungkin ketika saya cek ya, tiap pagi itu kan biasanya anak-anak sudah menyiapkan buku di meja, kemudian segala alat tulis itu sudah di meja semua Bu ya. Kemudian nanti saya akan mencoba mengecek Bu. Sebelum pembelajaran dimulai itu saya nanti akan menanyakan apakah anak-anak sudah membawa alat tulis dengan lengkap ataupun belum. Nah misalkan kok masih ada yang belum lengkap alat tulisnya, mungkin solusinya ketika di sekolah mungkin saya bisa anak saya suruh untuk membeli dulu di koperasi. Kan kebetulan di SD Wonosegoro ini kan ada koperasi sekolah Bu ya. Nah itu nanti anak bisa membeli di koperasi. Kemudian alternatif kedua, misalkan anak mohon maaf biasanya anak-anak itu kan uang sakunya terbatas Bu ya. Iya betul. Nah uang sakunya terbatas, nanti untuk sementara ya saya sebagai guru kan yang namanya seperti itu kan tidak terus menerus. Saya bisa meminjami Bu, sementara meminjami dulu. Kemudian ketika nanti sambil dinasehati, besok lagi kamu diingat ya pesan dari Bu Guru, sebelum kamu berangkat ke sekolah kamu cek dulu alat tulis yang ada di tas kamu ya, kamu tata buku kamu supaya tidak ada yang tertinggal. Iya betul sekali. Kalau itu maksudnya berarti ranah kesiapan belajarnya anak ya Bu ya. Dari segi anaknya ini sudah disiapkan, alat tulis juga sudah siap seperti itu ya Bu ya. Tadi untuk yang dari Ibu Iva sendiri dari persiapan pelaksanaannya itu Bu, adakah Ibu membutuhkan apa ya, entah itu bantuan dari pihak lain atau butuh semacam rekan ataupun mungkin ada sumber-sumber yang lain yang Ibu butuhkan untuk membantu Ibu? Saya rasa saya butuh Bu untuk yang pertama untuk peningkatan pembelajaran saya supaya anak-anak itu bisa sesuai dengan rencana, kemudian tujuan sesuai dengan rencana dan tujuan saya. Kemudian saya bisa minta bantuan kepada rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Misalnya untuk mempersiapkan kaitannya dengan alat peraga, kemudian pembuatan video pembelajaran ataupun PPT yang interaktif itu saya butuh teman sejawat untuk membantu. Saya bisa menghubungi Pak Iqbal ataupun Ibu Ayu. Di sini kan banyak yang mereka itu memahami IT Bu ya. Mohon maaf untuk saya sendiri kan kurang ya, untuk penguasaan IT itu masih minim, sehingga persiapan di kelas itu saya bisa minta bantuan ke rekan sejawat ya. Juga bisa sharing juga. Ya. Bagus Ibu, tadi saya catat ada banyak sekali alternatif yang sudah Ibu tuliskan, yang nantinya tentunya bisa juga Ibu persiapkan dan tuliskan di RPT yang sudah Ibu rencanakan ya. Kemudian Ibu yang ingin saya tanyakan, kalau menurut Bu Iva sendiri ini tentang motivasi dalam diri anak ini, Bu Iva itu posisinya sekarang memotivasi anak itu kalau di ranah dari poin 1 sampai 10 itu di posisi berapa? Iya Ibu, saat ini menurut saya ada di posisi kurang lebih ya 7 Ibu. 7. Bisa diceritakan Bu kenapa merasanya posisi 7? Iya, karena mungkin saya merefleksi diri saya sendiri masih mungkin banyak kekurangan ya untuk penyampaian pembelajaran, kurangnya model ataupun metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu kan juga saya rasa belum optimal seperti itu, sehingga anak-anak itu kurang termotivasi. Masih ada ya, tadi kan sekitar 4 ya dari 20 anak itu kan berarti kan memang lebih banyak yang termotivasi daripada yang tidak, tapi masih ada yang ada. Iya betul sekali Bu. Inginnya Bu Iva nanti di poin berapa Bu setelah kita melakukan kegiatan ini? Ya yang namanya keinginan saya itu ya
saya ingin berada di skala 7, terus naik ke 8, 9, bahkan kalau bisa mencapai ke 10 Ibu. Semua anak ya Bu ya, semua anak Iya, termotivasi dan senang ya. Iya. Saja seperti itu Bu, bagus sekali. Oke Bu, menurut Ibu sendiri agar hal ini bisa berjalan, berarti setelah ini Ibu akan rencana awalnya ini yang dipersiapkan atau yang dihubungi siapa dulu Bu? Yang saya hubungi saat ini mungkin tadi rekan sejawat saya. Ya. Rekan sejawat saya mungkin bisa seperti Pak Iqbal, Bu Ayu, dan yang lain Bu yang akan mungkin membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya untuk Saya juga bisa pembelajaran. Iya, Ibu Nisa, terutama Ibu Nisa. Makanya hari ini itu saya tadi itu galau sekali Bu. Kebetulan Ibu Nisa, melihat Ibu Nisa agak senggang gitu, saya ajak aja untuk sharing ya. Mungkin Ibu Nisa nanti bisa membantu saya untuk menyiapkan seperti itu Bu, yang kaitannya dengan model pembelajaran yang perlu saya pelajari Bu. Ya, tentunya sama-sama ya Bu, belajar kita. Karena anak-anak di sini itu kan kurang ketika saya masuk itu kadang udah terlihat kurang tertarik seperti itu Bu. Oleh itu nanti saya juga minta solusi kepada Ibu Nisa supaya bisa memunculkan anak itu tertarik dengan pembelajaran yang saya akan sampaikan, kemudian dengan gurunya sendiri terutama Bu ya, supaya anak itu merasa nyaman. Bisa Bu, nanti kita dengan teman-teman yang lain kita sharing-sharing seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu berarti dari tadi pembicaraan kita dari awal sampai sekarang ini yang Ibu simpulkan berarti tadi apa saja hal-hal yang dapat Ibu lakukan Bu? Iya, mungkin dari sesi hari ini saya dapat menyimpulkan yang pertama adalah untuk meningkat saya sendiri untuk meningkatkan motivasi anak ya, itu dengan cara menggunakan metode atau pembelajaran yang interaktif dan inovatif ya, sehingga anak itu merasa nyaman dan merasa senang. Kemudian seperti yang kemarin saya dapatkan ketika pembelajaran Ibu Nisa mengenai sosial emosional itu. Nah itu saya ingin menerapkan kepada anak didik saya, Bu, membuat kotak emosi gitu Bu, kotak emosi yang nanti mungkin isinya itu tentang apakah hari ini itu nanti anak-anak itu merasa senang ataupun tidak nyaman ataupun bosan dalam belajar, itu nanti anak bisa memasukkan ke kotak emosi itu Bu. Jadi saya sebagai guru jadi mengerti, tahu perasaan anak seperti apa ketika pembelajaran berlangsung. Bisa Bu diceritakan bagaimana insight Ibu hari ini, perasaan Ibu kira-kira kalau Ibu bisa melaksanakannya, perasaan Ibu bagaimana? Ya mungkin kalau misal saya bisa melakukan rencana serta tujuan yang seperti tadi itu Bu ya, saya akan merasa senang sekali Bu. Saya akan merasa senang, kemudian anak didik saya apabila dengan apa yang nanti saya sampaikan itu tertarik, kemudian antusias, motivasi belajarnya itu semakin meningkat, kemudian hasil dari baik ulangan ataupun tugas-tugas harian itu nilainya semakin bagus dengan mungkin metode yang nanti akan sudah disiapkan. Kapan ini Bu kira-kira saya bisa masuk ke kelas Ibu? Ya ini Bu ya, ini kapan itu saya juga masih merencanakan ya Bu ya. Inginnya secepatnya Bu, inginnya mungkin minggu-minggu ini, karena kan juga ini butuh persiapan Bu ya, butuh persiapan, kemudian untuk pembuatan media yang interaktif, video pembelajaran dan lain sebagainya itu kan butuh
waktu. Oke, bagus Bu. Berarti minggu-minggu ini ya Bu ya rencana kita ya. Ya, nanti mohon bimbingannya juga Iya. dengan Ibu Nisa Oke, Bu, ya. sama-sama. Oke Bu, ada lagi yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan hari ini Bu ya, perasaannya saya hari ini setelah bertemu dengan Ibu Nisa, alhamdulillah perasaan saya lega Bu, agak sedikit lega Bu ini. Iya. Karena saya bisa sharing, bisa Iya. menyampaikan unek-unek yang ada di hati saya berkaitan dengan pembelajaran yang saya temukan di kelas saya. Iya. Nah, ini mungkin nanti saya sedikit terinspirasi ya dengan Ibu Nisa, karena seperti saya lihat Bu, saya juga terkadang itu kebetulan kelas saya kan bersebelahan dengan Ibu Nisa. Iya. Itu kadang Ibu Nisa menampilkan video pembelajaran atau membuat video yang interaktif ya, PPT yang bagus. Itu sebenarnya dari diri saya itu ingin sekali belajar seperti itu Ibu. Jadi mohon nanti Ibu ya setelah saya menyampaikan ini, saya mohon bimbingannya, Belajar bersama ya Bu, belajar ya. bersama Iya, dengan Ibu betul Nisa. sekali. Terima kasih Bu Iva atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, karena ini kan memang tugas saya ya Bu ya. Saya merasa senang dan juga apa yang disampaikan Bu Iva tadi juga sangat bermanfaat untuk saya. Dan juga semoga tentu saja tujuannya ke depannya untuk kita bersama agar lebih baik untuk sekolah kita, untuk didik kita seperti itu ya Bu Iva. Nah, demikian kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Saya juga mohon maaf Ibu Iva apabila ada kesalahan, dan juga selanjutnya nanti kita bisa bertemu lagi ya seperti ini ya Bu ya. Iya. Oke, setelah kita pelaksanaan, nanti setelah itu kita adakan pasca observasi kegiatannya. Terima kasih Bu Iva. Ya, saya juga terima kasih Bu Nisa atas bimbingan. Mungkin saya juga masih banyak kekurangan, mohon maaf ya. Sudah sangat bagus. Iya, tetap saya selalu ingin bimbingan dari Ibu. Sama-sama ya. belajar Iya. ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ya, Bu Nisa. salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.